Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya bukan mendengar ya, membaca sebuah kalimat yang lucu. Sebenarnya dua kalimat ya, karena itu maknanya berbeda. Jadi kalimatnya itu dia berkata, fitrah wanita itu tidak membantah dan tidak menjawab. Jadi saya bagi menjadi dua ya, karena tidak membantah dan tidak menjawab ini memiliki dua definisi yang berbeda. Yang pertama, tidak membantah. Jadi ini sesuatu yang buat saya salah ya, jelas. Karena di Al-Quran itu ada surah judulnya Al-Mujadilah. Jadi artinya itu wanita yang menggugat ya. Menggugat itu bukan lagi membantah, tapi wujud perilaku dari membantah itu. Membantah itu kan cuma kalimat ya. Tapi membantah itu perilaku juga sih sebenarnya. Berarti menggugat itu ada pihak ketiga ya. Ada pihak ketiga yang menyatakan itu, atau mungkin sama ya, membantah dan menggugat sama gak sih? Yang jelas wanita yang menyuarakan sesuatu yang menurutnya itu salah, perlakuan yang salah atas dirinya sendiri kan. Jadi tidak benar ya bahwa fitrah wanita itu tidak membantah. Ini sesuatu yang tidak benar secara kalimat. Jadi ada beberapa hal yang boleh untuk dibantah. Yang pertama itu sesuatu yang sifatnya Allah sudah larang ya. Seperti misalnya suami kamu menyuruh ke dukun gitu kan. Wah, boleh dibantah berarti. Atau sesuatu yang sifatnya mencelakai kita gitu. Misalnya saya ditawari kacang. Saya kan alergi kacang. Jadi tentu saja saya akan membantah ya. Saya alergi kacang, kan itu berakibat buruk buat saya. Kalau nggak dibantah nanti empus nanti mati kalau alergi. Jadi kalimatnya salah ya. Fitrah wanita tidak membantah ini jadi salah. Tapi berkata baik itu kewajiban semua orang, bukan cuma wanita. Kewajiban lelaki juga berkata baik, kewajiban wanita juga berkata baik. Tapi untuk fitrah wanita tidak membantah ini jelas salah ya. Kalimat kedua ini mustahil karena dia bilang fitrah wanita tidak menjawab. Jadi ini sesuatu yang mustahil ya. Kenapa mustahil? Iya, soalnya kalau udah ditanya kamu udah makan malam nggak? Kalau nggak makan malam nanti dibelikan apa gitu. Kan nggak mungkin nggak dijawab kan. Jadi kalimatnya mustahil gitu. Secara kalimatnya mustahil. Itulah kenapa Allah menciptakan mulut kepada wanita gitu. Ya, untuk berbicara. Kalau nggak diciptakan mulut, berarti memang fitrahnya nggak bicara gitu. Tapi yang jelas, tapi ini menjawab ya, bukan berbicara. Jadi itu bagian dari berbicara berarti. Yang jelas nggak mungkin nggak dijawab. Apalagi salam kan, nggak mungkin di salam kita nggak jawab salamnya, kan dosa juga. Jadi secara kalimat salah ya. Yang kedua itu mustahil, dosa malah. Kalau nggak jawab salam kan dosa. Tapi kalau berkata baik memang semuanya ya. Jadi bukan cuman perempuan yang istrinya yang menyenangkan suaminya, tapi juga suaminya menyenangkan istrinya. Dua-duanya berlaku baik. Perintah Al-Quran. Kemudian teman saya berkata gitu, kalau manusia itu kalau Allah memerintahkan berkata baik, terus kenapa sih mengatakan kata-kata seperti pecundang, pengecut, bodoh, sesat?
Itu karena anak kecil sudah dibantai. Kalau kalian melaporkan saya kacang dan saya lagi kacang, nggak mungkin saya katakan kalian bodoh gitu kan. Kan kalian nggak tahu kalau saya alergi kacang. Untuk hal-hal remeh mungkin saya nggak akan berkata kasar, tapi anak kecil sudah dibantai. Kalian sibuk dengan jadi anak kecil sudah dibantai ya. Anak kecil di Gaza dibantai dan kalian tidak mau turun berperang. Kalau bukan pengecut namanya apa dong? Anak kecil di Gaza di sniper. Ada bayi yang hipotermia, ada bayi yang akhirnya membusuk karena nggak ada peralatan yang memadai, bom terus berjatuhan. Kalian malah sibuk saling salah menyalahkan. Kalau bukan pecundang namanya apa? Pecundang kan sibuk saling salah menyalahkan kan, dia nggak mau menyalahkan dirinya sendiri. Miliaran umat muslim, triliunan manusia, nggak ada yang mampu menghentikan kelompok Zionis membantai warga Gaza. Kalau bukan bodoh namanya apa? Kalian bodoh dan dibodohi, kalian sesat dan disesatkan. Maka saya menggunakan kata yang seperti ini untuk kita semua, karena anak-anak telah dibantai dan kita tidak mampu melakukan apapun. Seakan kamu dibuat berpikir seakan tidak mampu untuk melakukan apapun, berarti kita semua sedang dibodohi, sedang bodoh dan dibodohi, sedang sesat dan disesatkan. Maka untuk keluar dari ini harus bersatu, menggunakan seluruh energi kemampuan kita untuk memerangi Zionis. Zionis laknatullah. Kemarin saya dengar dia menggunakan bom itu ya, bom gas yang memicu api dengan panas sampai 3.500 derajat katanya, sampai manusia itu udah dikatakan lenyap gitu, yang tersisa tinggal darah dan bercak daging, serpihan daging. Apa yang kita lakukan apa? Kalian sibuk mencari alasan seperti kaum munafik yang tidak mau berperang, padahal kalian mampu umroh. Mampu kalian pergi ke tempat yang jauh, tapi kalian tidak mampu berperang, mencari-cari alasan seperti kaum munafik zaman Rasulullah yang mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang. Kalau bukan bodoh namanya apa? Kalau bukan tersesat namanya apa? Kita sedang dicuci otaknya untuk berada dalam kelemahan, berada di luar jalur Al-Quran, di luar jalur yang Allah tetapkan. Maka kita harus kembali ke jalur yang Allah tetapkan. Bersatu, perjuangkan pemimpin yang adil, pilih pemimpin yang adil, dan gunakan seluruh kemampuan untuk memerangi Zionis laknatullah. Inilah kesimpulan yang paling benar. Selama kalian tidak melakukan itu, maka kalian hanyalah seorang pengecut. Selama kalian belum melakukan itu, maka kalian hanyalah seorang pecundang. Sebelum kalian melakukan itu, maka kalian hanyalah orang-orang yang bodoh. Sebelum itu terjadi, maka kalian hanyalah orang-orang yang nyata-nyata berada dalam kesesatan. Maka itu harus dilakukan. Penyatuan umat muslim harus terjadi. Zionis harus dihentikan. Ya, saya mendengar Pak Sawit mau mengirim prajurit ke Gaza atas nama Trump. Kalau prajurit Indonesia pergi ke Palestina atas nama Palestina, atas nama pejuang Hamas, atas nama pejuang Gaza, semoga Allah memenangkan kalian.
Kalau prajurit Indonesia pergi ke tanah Gaza atas nama Trump atau atas nama Zionis, maka semoga Allah menenggelamkan kalian sebelum sampai ke sana. Kalau kalian pergi atas nama pejuang Gaza, pejuang Hamas, semoga Allah memenangkan kalian. Kalau kalian pergi atas nama Trump, atas nama Zionis, semoga Allah menenggelamkan kalian. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad. Allah alam.